banyak perempuan dayang-dayang kata dia. Jadi mereka tuh kayak ayo sini, ngajak gitu. Iya ngajak, nggak cuma dayang-dayang, ada juga orang kayak kita gitu, pendaki lain kata dia gitu. Ada yang mukanya cuma separuhnya muka, sininya udah hancur kata dia. Ada yang matanya katanya sampai keluar kata dia gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Indra di Besok Pagi. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banget buat teman-teman semua yang sudah menonton, mensupport, mendengarkan Besok Pagi sampai saat ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di segmen kali ini gue masih kedatangan narasumber, dan narasumber gue ini adalah salah satu pendaki yang mungkin udah malah melintang ke gunung-gunung Indonesia, bahkan luar Indonesia juga ya Bang ya. Kita langsung sapa aja narasumber gua kali ini. Halo Bang. Halo Bang. Boleh diperkenalkan dulu nggak Bang buat teman-teman semua nih? Nama gua Imam. Biasa sih lebih dikenal sih Imam Bujingyun Bang. Kalau di Instagram atau di Facebook gitu. Segmen kali ini lu ingin membahas cerita pendakian gunung lu yang mana nih Bang? Waktu itu gua mendaki ke Gunung Pangrango sekitar tahun 2018 Bang. 2018 ya Bang ya? 3 tahun yang lalu nih Bang? 3 tahun yang lalu. Gua seumur-umur mendaki gunung, mungkin ini pendakian yang paling serem lah sedikit. Ada kesan buat gua gitu. Biasanya gua kalau naik gunung mengalami hal-hal seperti ini udahlah biasa gitu. Cuman kalau ini kayaknya wah iya ya, ini bener-bener kena banget gitu ya. Nah, bagi teman-teman semua yang mungkin yang penasaran sama ceritanya Bang Imam, nanti lu simak terus video ini sampai habis. Buat teman-teman juga, jangan lupa nih di subscribe Besok Pagi, like, comment, and share. Nyalain loncengnya supaya kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari Besok Pagi. Buat kalian juga mungkin yang punya cerita pengalaman pendakian mistis, cerita kalian pengen diangkat di Besok Pagi atau menjadi narasumber, kalian bisa langsung mengirimkan email di besokpagi@gmail.com atau melalui DM Instagram besokpagi.adv. Nanti linknya bakal gue cantumin juga di kolom deskripsi. Dan sebelum masuk ke cerita, kita saksikan dulu yang satu ini. Oke nih, Bang Imam, mungkin kita tanpa berlama waktu ya, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Oke, jadi pada saat itu sekitar tahun 2018 ya, gue inget banget itu momennya 1 minggu sebelum bulan Ramadan Bang. Pada saat itu gue mendaki Gunung Pangrango lewat jalur Cibodas dan turun lewat Cibodas lagi. Saat itu jumlah tim gua kurang lebih ada 8-9 orang gitu, gue lupa. Gua berangkat dari rumah dari Curug Tangerang. Jumlah pesertanya itu ada 3 orang perempuan, itu masih junior lah, masih adik-adikan gua gitu kan. Karena gua kalau naik gunung biasalah sama temen-temen sispala gitu, sama junior-junior gua gitu kan. Gua naik pada saat itu pakai mobil pribadi lah, biasa gitu. Gak ada yang aneh sih, dari awal pendakian semuanya berjalan dengan baik. Dari mulai Tangerang sampai ke Cibodas semuanya aman-aman aja, nggak ada hal-hal aneh yang bakal terjadi gitu. Gue nggak punya firasat yang lain-lain, karena kalau naik gunung ya, kalau buat gue ya udah biasa gitu naik gitu kan, iya have fun aja gitu kan. Nggak nyangka bakal ada kejadian seperti itu gitu kan. Udah gue naik dari mulai start itu jam sekitar pagi lah, jam 6 dari pos Cibodas. Naik itu sampai Telaga Warna itu kurang lebih setengah jam ya kan. Telaga Warna lewat, terus kita mendaki, pokoknya nggak ada hal yang aneh lah, biasa aja kita naik, ketawa biasa ya kan. Sampai akhirnya itu di pos Rawa Denok namanya Bang. Ya pos 2 ya, pos 2 Rawa Denok itu tiba-tiba salah satu temen gua yang perempuan bilang, "Bang, gue dapet lagi Bang," kata dia gitu kan. Aduh, gue bilang gitu kan, "Kok lu nggak ngomong sih kalau lu dapet?" kata gue gitu kan Bang.
Di situ gue udah mulai agak-agak ini tuh udah mulai agak-agak takut lah gitu kan. Gue dapet nih bang, kata ya udahlah, kata gue mau gimana lagi, masa ya mau turun lagi gitu kan. Kira-kira lu masih sanggup gak, maksudnya ini dengan kondisi lu yang lagi dapet ini gak, maksudnya bisa nggak gitu sampai ke puncak Pangrango. Ini kan kita masih di pos 2 nih gitu kan, masih jauh banget lah buat ke Pangrango. Bisa bang, insya Allah, kata dia, nggak akan terjadi apa-apa. Oh ya udah, gue berusaha ngeyakinin juga. Ya udah, sekarang lu mendingan ganti dulu dah pakai Softtek gitu kan. Kalau bisa jangan sampai ada darah yang berceceran atau apa gitu kan. Karena ya serapat mungkin lah lu bikin gitu kan, jangan sampai ada pecah-pecah darah gitu kan. Udah tuh setelah sampai di pos 2 ketika dia dapet, nah di situ udah mulai tuh bang tuh. Udah mulai gelagat-gelagat aneh tuh dari si temen gue itu kan yang perempuan. Dia jalan tuh udah lemes ya kan, udah mulai pucat ya, udah mulai diem aja kan. Gue selalu ada di dekat dia tuh posisinya ya kan, gue selalu berada di tim apa namanya, sweeper lah di belakang ya kan. Selalu gue ingetin, woi jangan bengong gitu kan, fokus. Dia cuma diem aja, cuma senyum ya kan, mukanya udah makin pucat. Nyampe pos apa namanya yang ada air terjun tuh, sebelum kandang batu. Ya kita break dulu di situ kan, udah karena udah hari udah mulai siang tuh, udah jam 12, udah jamnya makan siang. Kita break di situ ya kan, kita buka bekal, biasa kita makan ya kan. Sementara si teman gue ini, gue tawarin makan, udah nggak mau makan, dia udah suruh minum pun udah susah gitu kan. Gue bilang, lu jangan diem aja, gue bilang gitu kan, makan, ntar lu sakit lagi, masuk angin gitu. Lu sehat kan, gue bilang gitu kan, nggak kenapa-napa kan, bener. Ini nggak sakit nggak, ada yang sakit nggak? Dia cuma gini aja. Intinya dia udah mulai hilang komunikasi lah, gitu. Ya udah, gue cuma ya mungkin dia lagi kecapean kali gitu kan, pikir gue. Udah, akhirnya kita lanjut setelah makan siang di pos kandang batu itu. Kita lanjut di kandang badak, nyampe kandang badak itu sekitar jam 2 siang lah, kalau nggak salah. Jam 2 siang itu break 2 sholat zuhur dulu di situ kan, beberapa sholat zuhur. Nah itu dia masih belum ada perubahan tuh bang, masih diem aja kan. Sampai gue suruh makan permen aja dia nggak mau bang. Lu makan permen lah paling nggak ngemil gitu, biar lu ada tenaga, biar lu kuat. Enggak, gue nggak apa-apa, dia cuma bilang gitu aja, gue nggak apa-apa kok, kata dia gitu. Ya udah kita naik pelan-pelan, gue di belakang lu. Udah akhirnya kita dari kandang badak tuh sekitar jam 2 kita terusin naik ya kan. Nah di jalur Pangrango ini kan udah agak sedikit sore tuh bang, kabut udah mulai turun ya kan. Udah sekitar jam 5 ya kan. Di situ teman-teman yang lain udah sampai atas bang. Di situ cuma sisa gua, dia sama temen gua satu lagi buat bantu backup, takut sewaktu-waktu tuh terjadi apa-apa gitu kan. Ketika di jalur itu dia masih begitu aja bang, tetep mukanya masih pucat ya kan. Dan gue ngelihat raut mukanya itu udah kayak bukan temen gue gitu, udah apa ya, udah beda lah gitu. Intinya udah pucat gimana sih, udah pucat putih gitu kan. Gue masih berpikir mungkin karena dia lagi dapet kali, dia lemas, kekurangan darah gitu kan. Gue nggak mau berpikir hal yang sampai sejauh itu. Gue terusin aja perjalanan ya kan. Sementara teman-teman yang lain udah sampai camp di Mandalawangi itu bang. Gue nyampe itu sama dia nyampe sekitar jam pas maghrib lah. Pas maghrib gue nyampe ya kan, dia masih kondisinya masih seperti itu. Nyampe di tenda tuh bang, nyampe di tenda dia udah mulai mau makan tuh. Ketika nyampe tenda, kondisi udah mulai agak sedikit membaik lah. Kondisi udah mulai membaik, dia udah mau ngobrol, udah mau biasa. Nah sekitar jam 9 lah, jam 9 itu kita udah siap-siap mau tidur. Kebetulan di Mandalawangi pada saat itu sepi bang, cuma ada rombongan kita sama di sebelah tuh ada yang nenda lagi tapi jauh gitu. Kita kebetulan bikin tendanya itu di semak-semak, yang agak ke dalam lah, di situ. Nah itu kita semua masih bangun tuh sekitar jam 9. Nah tiba-tiba pas di tenda itu bang, kayak ada suara orang jalan, dep, itu bang, suara orang jalan. Aduh, gue merinding ini jadinya. Suara orang jalan, terus pikir gue mungkin pendaki lain kali, ada yang dateng ya kan. Nah di saat kondisi seperti itu gue coba tenang kan ya bang, teman-teman yang lain pun
ngerasain gitu, bang, kayaknya ada yang ini dah, kata dia, ada yang jalan, kata dia. Udahlah, mungkin pendaki lain kali baru pada dateng gitu, udah kita ini aja, tidur aja gitu kan. Terus gua tengok ke dia, nah dia tuh si teman gue yang lagi dapet tuh masih ngelamun aja, masih diem ya kan, masih udah kondisinya udah agak memburuk lah, makin diem ya kan. Oh, udah lu kalau emang sekiranya nggak enak badan, cepetan tidur deh daripada diem aja, suruh makan nggak mau, suruh apa-apain nggak mau gitu kan. Ya udah tuh, akhirnya dia tidur ya kan, dia tidur, gue masih bangun tuh sama beberapa teman gue, sekitar tengah malam tuh bang, jam 12 tuh. Nah itu tenda tuh kayak ada yang gitu, kayak ada yang goyangin gitu. Beda lah suara tenda kena angin sama ada yang ngegoyang gitu kan bunyinya. Ya udah, gue coba tenang ya mungkin angin kali biasa. Dan teman gue yang perempuan yang dua lagi tuh ngerasa juga, Bang Imam, denger nggak tadi ada ini tenda goyang-goyang? Dah diem aja, gue bilang gitu, mungkin angin, gue bilang gitu kan. Ya udah, akhirnya dia tidur lagi ya kan, jam masih tengah malam tuh bang. Nah itu makin jelas bang, makin jelas suara tapak kaki sih yang benar-benar kedengeran banget sama gue, karena gue di itu tuh masih posisi itu belum tidur lah, masih ini. Sesekali gue bangun ada suara tapak kaki muterin tenda gitu kan. Terus apa namanya, yang ngegoyangin tenda tuh masih ada terus tuh. Tapi gue sama sekali nggak berani nengok keluar pada saat itu. Benar-benar gue takut ya kan. Terus gue nengok ke, kan tenda gue bikin dua tuh bang, yang buat cewek sama buat cowok. Buat sekali nengok ke tenda seberangnya kan, ngelihat teman, takutnya kondisi teman nggak apa-apa. Ternyata dia masih pulas tidur. Oh ya udah, masih pulas tidur, alhamdulillah gitu kan. Udah, gue akhirnya ini tidur lagi. Pokoknya sepanjang malam tuh kita bener-bener dihantuin sama suara tapak kaki tuh, suara tapak kaki yang nginterin tenda ya kan. Sampai akhirnya ya pokoknya itu malam itu gue bener-bener tidur tuh ngerasa gak tenang lah. Mungkin teman-teman gue juga ngerasain gitu, ngedengerin suara tapak kaki itu bener-bener nyata gitu melilingin tenda gitu kan. Udah akhirnya sampai pas besok pagi, udah besok pagi tuh kondisinya si temen gue yang lagi head itu udah mulai membaik dia. Sekitar jam 10 tuh kita udah mulai packing tuh bang, dari Mandalawangi kita persiapan turun ya kan. Terus gue tanyain ke dia, lu masih dapat? Gue bilang gitu kan. Masih bang, makin banyak kata dia gitu kan. Ininya darahnya kata dia gitu. Oh ya udah, kalau bisa softtek bekas lu dapet, tolong dimasukin ke plastik, dirapetin, jangan sampai dibuang sembarangan. Gue bilang gitu kan. Iya bang, kata dia gitu kan. Udah, akhirnya gue sekitar jam 10 tuh gue turun ya kan. Turun dari Mandalawangi terus trekking. Nah di situ masih baik-baik aja tuh bang, belum ada yang aneh-aneh tuh. Sampai kandang badak sekitar jam 1 lah. Jam 1 siang tuh makan, biasa makan siang, break sholat zuhur dulu ya kan. Lanjut turun tuh bang, lanjut turun. Kebetulan sore itu cuaca agak kurang bersahabat lah, agak sedikit gerimis gitu kan. Sedikit gerimis, terus pendakian di jalur Cibodas juga agak sedikit rame tuh bang. Karena mau puasa kan, biasanya kan hari terakhir penutupan ya kan, agak rame tuh jalurnya, agak padat lah, agak padat ya kan. Apalagi pas kita nyampe di air panas itu udah jam sore, udah jam 4 tuh, itu udah jam 4. Nah si temen gue tuh udah mulai ngedrop lagi tuh bang di situ. Yang menstruasi. Iya, yang menstruasi tuh udah berubah lagi lah, raut mukanya tuh udah pucet ya kan. Udah ini, dia cuma bilang, lu nggak kenapa-napa kan? Gue bilang, pokoknya gue selalu ajak ngobrol, lu nggak kenapa-napa kan? Ayo bang, cepetan pulang. Dia cuma bilang gitu aja, cepetan turun bang, jangan lama-lama di sini, kata dia gitu. Iya ini juga kita lagi turun, makanya lu cepet jalannya, jangan sampai kita kemalaman, gue bilang gitu kan. Iya dia jalan biasa, dia jalan nggak bisa cepet karena katanya ngeluh dia perutnya agak sedikit sakit ya. Mungkin pikir gue, mungkin karena efek head ya gitu kan. Pas maghrib itu akhirnya gue ke maghriban nyampe di Rawadenok. Itu posisi udah tinggal gue, dia sama temen gue lagi. Temen gue mungkin udah nyampe di Panyancangan, gue suruh break di sana ya kan. Nah di Rawadenok itu sepi tuh bang, pendaki segitu ramenya ya kan. Ketika gue nyampe Rawadenok itu tiba-tiba cuma gue bertiga doang gitu kan.
aduh mana udah maghrib ya kan. Nah di situ gue terus ajak ngobrol ya kan, Kar, lu masih sadar kan, masih sehat kan, kata gue gitu kan, masih bisa jalan. Dia cuma bilang, cepet bang turun, jangan kemalaman, kata dia gitu kan, cepet bang turun, jangan kemalaman. Pokoknya dia cuma bilang kayak gitu. Ya udah kalau emang pengen cepet, ayo jalan, diburuan jalan nih, udah maghrib, gue bilang. Kita udah di Rawadedok, sebentar lagi kita nyampe di pos Montana, gue bilang gitu, mungkin sekitar 3 jam lagi lah. Kalau kita cepet, ayo makanya lu cepet kalau emang gak mau kemalaman gitu. Akhirnya setelah jalan sekitar 1 jam, nyampe lah kita tuh bang di Panyancangan. Panyancangan kita break dulu, kita kumpul semua, di situ udah banyak pendaki tuh bang, udah rame, pendaki yang turun ya kan, terus yang ke air terjun juga. Sama banyak juga yang naik, pokoknya lalu lalang naik turun ke air terjun ya kan. Nah ketika nyampe di apa namanya yang jembatan kayu-kayu itu bang, tiba-tiba kita berhenti di situ, break dulu. Kondisi temen gue udah makin parah tuh bang, dia jalan tuh udah lemes banget gitu kan. Lu mau gue gendong gak? Gue bilang gitu. Kalau mau gue gendong, ayo gue gendong, gue bilang gitu kan, dari ini biar kita cepet gitu kan. Dia cuma bilang, ayo bang cepet turun, jangan kemalaman. Gue bilang ini udah malam, gue bilang udah malam, ayo bang cepet turun gitu. Iya kalau lu mau cepet turun, ayo kita buruan jalannya. Tuh gue jalan pelan-pelan ya kan. Apa namanya, rombongan gue juga nggak berani ada yang jalan di depan. Akhirnya kita jalan bareng-bareng ya kan. Nah pas gue nyampe di apa namanya Danau Telaga Biru tuh, tiba-tiba gue ngeliat mata bang, mata nyala itu kan, kena headlamp ya kan. Wah pikir gue, oh mungkin monyet kali atau binatang malam gitu kan. Pokoknya gue ngeliat mata jelas banget, pet aja gitu, nyebrang gitu kan. Ketika itu, nah di situ dia minta break di Danau Telaga Biru itu. Teman lo yang menstruasi nih bang? Iya bang, berhenti dulu bisa nggak? Katanya gitu kan. Gue capek nih, kata dia gitu kan. Jangan berhenti di sini, gue bilang gitu kan. Ini Danau Telaga Biru, gue bilang kalau mau berhenti nanti di depan aja. Gue udah nggak kuat bang, kata dia gitu kan. Berhenti dulu sebentar, kata dia. Ya udah mau nggak mau, akhirnya gue berhenti ya kan. Nah tiba-tiba tuh bang, di belakang gue tuh ada pendaki yang kesurupan, perempuan. Dia lagi ditandu sama teman-temannya. Tiba-tiba jalan puk-puk lari apa namanya dengan cepatnya tuh, si yang cewek yang ditandu itu udah teriak-teriak, iya berontak, pokoknya udah teriak-teriak gitu kan. Nah si temannya yang lagi nandu itu, pokoknya setiap pendaki yang dia temuin, yang dia lewatin, yang cewek jagain, yang lagi down cepet turun, yang lagi down baca-baca, pokoknya gitu kan. Yang lagi down jangan sampai kena juga gitu kan. Ketika si apa namanya si tandu itu lewat bang, lewat di depan kita, si yang ditandu itu tiba-tiba nengok kuning, ngelihat ke muka gua, dan langsung histeris. Tiba-tiba si temen gue itu ikutan kesurupan juga. Semuanya kesurupan, dia udah teriak-teriak, udah nangis pokoknya ya kan. Nah di situ tuh ternyata yang kesurupan bukan cuma temen gue juga bang, ternyata banyak lagi pendaki, rombongan pendaki lain, dari mulai pokoknya cewek-cewek yang lagi ngedrop itu semuanya kena kesurupan semuanya. Pokoknya itu di jalur itu tuh udah bener-bener udah gak kondusif lah situasinya ya kan. Semua rombongan yang ada perempuan yang lagi ngedrop kesurupan. Tapi 2 temen gue yang perempuan lagi alhamdulillah sih dia enggak, karena mungkin lagi masih kuat lah ininya gitu. Ketika dia udah teriak-teriak ya kan, mau nggak mau keril gue lempar, gue taruh ke temen gue ya kan. Inisiatif gue gendong bang, itu gue gendong itu rasanya berat banget bang, padahal anaknya kecil ya kan. Dia nangis aja, ayo bang cepetan pulang, kata dia gitu. Cepetan pulang, gua nggak mau, kata dia gitu kan. Gua nggak mau tinggal di sini bang, cepetan pulang, kata dia. Gua nggak mau dijadiin dayang, kata dia gitu. Dia teriak-teriak begitu bang. Lagi gua gendong, lu bayangin gua gendong, dia teriak-teriak begitu terus. Ayo bang cepetan pulang, jangan sampai gua dijadiin dayang. Gua dengan sekuat tenaga gua coba turun secepat mungkin. Akhirnya sekitar jam 9 malam nyampe gue di pos Montana. Dan di pos Montana itu bang, itu bener-bener banyak banget yang kesurupan, perempuan semua rata-rata. Jadi kayak semacam kesurupan massal. Iya,
Dan itu rata-rata yang kesurupan tuh cewek tuh bang? Cewek semua yang kesurupan. Itu tuh bener-bener apa ya? Jadi udah nggak kondusif lah. Udah ada yang sampai ada yang berantem gitu bang, intinya. Yang kesurupan itu? Iya sampai berantem bang. Yang kesurupan sama yang kesurupan tuh sampai dorong-dorongan, jambak-jambakan bu itu. Ya petugas di situ tuh udah bener-bener udah kewalahan gitu kan. Sementara gue baru dateng ya kan ngelihat situasi kayak gitu. Wah makin merinding aja dong gitu kan. Akhirnya temen gue inisiatif bawa ke pos, dimasukin dalam pos. Pokoknya yang kesurupan tuh semuanya dimasukin, dijadiin satu ke dalam pos ya kan. Nah di situ tuh udah ada apa ya? Udah ada, kalau kata kita mah udah ada inilah juru kuncinya ya gitulah yang bisa nangani itu ya, netralisir itu semua ya kan. Udah di situ gue sempat ngobrol-ngobrol dulu sebentar. Sementara temen gue masih posisinya masih nangis di situ, masih di satu ruangan disatuin gitu kan. Terus gue ngobrol-ngobrol, kata dia, biasa ini mah Jang, kata dia, ulahnya si Nyai, kata dia gitu kan. Ini kan mau puasa ya, kata dia, harusnya memang pendakian di stop dulu, kata dia gitu. Harusnya libur dulu, nggak boleh ada aktivitas dulu, iya kata dia. Biasa kayak gini mah, kata dia. Ulahnya si Nyai ngomongnya gitu kan. Udah tuh, temen gue di situ sekitar jam 10 lah, udah mulai kondusif tuh bang. Tapi yang kesurupan masih banyak bang. Pokoknya rombongan yang datang tuh bawa cewek masih kesurupan. Itu suasana Montana tuh udah gak kondusif banget lah, udah histeris, cewek-cewek udah pada teriak-teriak gitu kan. Temen gue sih di situ udah mulai agak membaik. Terus si yang orang situ ngasih tahu, udah buruan bawa keluar dari pos ini, jangan lama-lama di sini, takutnya nempel lagi, kata dia gitu kan. Udah di situ gue buru-buru cepet turun bang, nyampe di di sepanjang jalan mau ke yang gerbang gede Pangrango itu ya kan. Gue ajakin ngobrol ya kan temen gue, gimana lu masih ini gak? Gue bilang masih ini gak? Udah bang buruan pulang. Oh, nggak mau ada di sini, cepetan turun, kata dia gitu kan. Jangan nanya-nanya yang aneh-aneh dulu, kata dia, nanti aja di bawah diceritain, kata dia. Oh iya, udah gue jalan ya kan pelan-pelan. Ketika udah nyampe di pintu keluar yang gede Pangrango itu, nah di situ tuh udah mulai kondusif lah, dia udah mulai bisa diajak ngomong. Jadi kayaknya si penunggu Gunung Gede itu ketika kita keluar dari kawasan situ udah bang lepas gitu ya. Sementara di atas tuh masih rame yang kesurupan. Kesurupannya keluar masuk gitu bang? Jadi ya keluar masuk itu. Jadi itu nggak cuma satu aja bang, nggak cuma satu setan sih katanya. Jadi sebenarnya kalau di situ tuh dipanggilnya si Nyai ya. Si Nyai itu ibaratnya ratunya lah. Nah yang kesurupan itu ya anak buahnya, dayang-dayangnya ya. Nah yang ditandu itu kalau kata si juru kuncinya apa itu, nah dia tuh kebetulan yang nggak masukin si Nyai-nya. Lebih susah lagi. Makanya bisa nular ke siapapun gitu loh. Yang orang yang ditandu itu, perempuan yang ditandu. Udah tuh gue turun ya kan, nyampe udah mau masuk ke warung-warung golep ya kan, yang di Golep Cibodas itu. Ya di situ gue dia udah mulai agak sadar ya kan. Gue tanya-tanya, lu tadi kenapa? Gue bilang gitu kan. Gak mau bang, Sekar nggak mau tinggal di situ, katanya gitu. Aduh kesebut aja namanya ya. Gak mau bang, gak mau tinggal di situ, kata dia gitu kan. Emang siapa yang nyuruh lu tinggal di situ, kata dia. Ada bang perempuan, kata dia, cantik-cantik, tapi ada juga yang mukanya hancur berdarahan, kata dia. Itu Sekar nggak mau ngelihat, takut banget, kata dia gitu kan. Takut, kata dia gitu. Terus emang mau dijadiin apaan di situ, suruh tinggal situ, mau dijadiin dayang di situ, kata dia. Jadi banyak cewek-cewek di situ bang, kata dia gitu. Saya dia melihat juga katanya nggak cuma bangsa jin di situ, juga ada juga kata dia pendaki-pendaki yang lain yang ikut di situ, kata dia gitu. Dia melihat. Dan itu cewek semua bang dibilang. Dan itu cewek semua, bayang ininya. Di Telaga Biru itu, kata dia, ya kan. Udah ketika gua nyampe di warung itu kan, di warung si Umi kan, kalau gua ngebesnya di situ, warung si Umi, ya
Ya udah kalau emang lu udah membaik, sekarang lu mandi, gue bilang gitu kan, lu mandi bersih ya kan. Jangan lupa bekas apa namanya, bekas softtek lu, pembalut tetap dibawa pulang ya, jangan sampai ditinggalin di sini, gue bilang gitu kan. Iya bang, udah tuh, gue sambil nunggu dia sambil makan bang. Itu dia mandi lama banget bang, setengah jam mandi nggak keluar. Kata gue, ini kok anak nggak ini nggak keluar ya kan. Gue ketok-ketokan, weh udah selesai belum mandinya, udah selesai belum? Diam aja. Makin takut dong gue takutnya dia tiba-tiba kumat lagi. Iya kumat lagi ya kan. Gue ketok-ketok, udah selesai belum? Akhirnya ada suara, beres-beres lah, kita udah persiapan mau pulang, barang-barang kita taruh lagi di mobil ya kan. Kebetulan mobil gue yang bawa pada saat itu bang, pas pulang itu. Kebetulan pada saat itu kita pakai mobilnya pick up bang. Iya mobil pick up, jadi yang lain di belakang ya kan. Nah si temen gue yang lagi menstruasi itu ngajak gue taruh depan bareng sama gue lah, sama satu lagi temen gue cewek ya kan. Udah gue nyupir ya kan, biasalah pulang dari Cibodas lewat Puncak ya. Di situ sambil gue tanya-tanya lah, dia udah mulai bisa diajak komunikasi ya kan. Tadi lu kenapa, gue bilang gitu kan, coba lu bisa ceritain gak sama gue apa yang terjadi sama lu gitu. Kenapa lu bisa tiba-tiba kesurupan ya kan, bisa tiba-tiba jatuh teriak histeris, bilang harus cepet pulang, nggak mau tinggal di sini, coba bisa ceritain gak sama gua gitu kan. Jadi dia di situ emang intinya dia ngelihat banyak perempuan dayang-dayang kata dia. Jadi mereka tuh kayak ayo sini, ngajak gabung sama kita gitu. Dan di situ dia ngelihat juga nggak cuma dayang-dayang, ada juga orang kayak kita gitu, pendaki lain kata dia gitu. Nggak cuma dayang-dayang, terus ada yang cantik kata dia, cantik banget ada bang kata dia. Ada yang mukanya cuma separuhnya muka, sininya udah hancur kata dia. Ada yang matanya sampai keluar kata dia gitu ininya. Terus di situ kata dia ada satu yang kalau kata kita mah pemimpinnya lah gitu. Ya mungkin si Nyai itu, iya namanya disebutnya si Nyai lah. Si Nyai kata dia tuh kata kalau nggak salah pakai pakaian warna hijau katanya. Semuanya warna hijau. Terus kenapa lu nggak mau tinggal aja sama mereka? Gue bilang gitu kan enak gitu. Tinggal sama mereka lu di istana gitu kan iya. Oh nggak mau lah gue bang kata dia, udah mulai bisa diajak bercanda lah kan. Gak mau lah, gila aja lu tinggal sama setan kata dia gitu kan. Serem banget bang pokoknya, aduh bener gua kata dia pengen cepet-cepet pulang kata gue gitu. Nah terus gua tanya lagi, semenjak lu tadi pertama naik itu sebenarnya lu udah ngerasa gak sih? Gua bilang apa cuman pas ketika lu turun, gua bilang gitu kan. Terus dia cerita kata dia, sebenarnya pas gua dapet pun kata dia gua udah ngerasa ada yang nempel di badan gua gitu. Cuman gue pasti kuat lah, masih bisa ngendaliin beat diri gue kata dia gitu. Terus gue tanya juga waktu di Mandalawangi pas kita ngecamp, lu ngerasa nggak ada apa orang yang ngelilingin tenda sampai yang goyang-goyangin tenda? Ya itu gue ngerasa bang. Nah itu emang dia yang pengen coba masuk lagi ke dalam diri gue gitu. Cuman di saat ketika guanya lagi kuat, dia nggak bisa kata dia gitu kan. Tapi di saat gue lagi drop, dia bisa masuk. Makanya pas yang terakhir dia nyampe turun itu gue udah bener-bener drop, udah nggak bisa nahan, ya udah akhirnya gue jatuh histeris teriak gitu. Pokoknya begitu ada yang tandu lewat itu orang kesurupan, pasti ya bang, pas itu bang, pasti itu kesurupan semua. Pokoknya orang yang dilewatin perempuan-perempuan yang lagi drop kena semua di situ. Oke, yang pada intinya lu sampai balik ke rumah dalam keadaan yang selamat. Ya, selamat. Alhamdulillah sampai gua anterin ke rumahnya, ke depan rumahnya, sampai ketemu ibunya ya. Gua inilah maksudnya nggak gua ceritain sih biar anaknya aja lah nanti yang cerita gitu. Alhamdulillah sih masih sehat, itu nggak ada apa-apa gitu. Terima kasih banget udah mau berbagi cerita pengalaman lu bang ya di Besok Pagi. Semoga cerita lu bisa, yang nonton ini bisa mengambil sisi positifnya bang, yang terpenting ya. Yang buruk ya buang jauh-jauh. Bahwasanya cerita yang lu angkat ini bukan bermaksud untuk menakut-nakuti teman-teman semua yang nonton ya. Iya betul. Ini benar-benar kisah nyata yang gua alamin lah gitu kan.
Emang apa ya, kalau untuk hal-hal kayak gitu sebenarnya gue agak nggak peduli sebenarnya bang. Cuman pas pendakian yang 2018 itu buat gue tuh bener-bener, wah iya ya ternyata sampai segininya gitu loh. Sampai bener-bener gue ngerasain ngegendong temen gue yang kesurupan gitu kan, sampai semua pendaki banyak juga yang kesurupan, masal juga gitu kan. Ternyata kan emang ya kita hidup di dunia ini nggak sendiri bang gitu. Nah, kita berdampingan lah. Pagi kita ke gunung ya kan, kita bertamu ke tempat mereka ya otomatis ya kita harus jaga sikap lah, harus jaga sopan santun ya kan. Terutama kalau perempuan yang lagi menstruasi nih, kalau gue sih ngingetin aja kalau bisa sih ketika dia menstruasi tuh sebisa mungkin jangan naik gunung dulu lah, lebih baik ditunda dulu ya, stop dulu. Kecuali memang udah tiba-tiba di atas dia tiba-tiba dapet ya udah, itu mau nggak mau ya tinggal kitanya aja bisa ngebentengin diri aja gitu. Yang dimana menstruasi kan sering banget nih bang terjadi ya bagi para pendaki lah ya di gunung ya, sering mengalami kejadian-kejadian ganjil nih bang ya. Menstruasi juga mengakibatkan kayak fisik si perempuan itu biasa lemah juga kan, bang. Betul. Macam campur aduk lah ya. Lebih baik tadi yang lu sempat bilangin ya ditunda dulu naiknya. Nah nih bang, sebelum mengakhiri cerita nih bang, lu kan sempet mendaki beberapa gunung bang ya, bahkan sampai gunung-gunung luar negeri nih bang. Dari story lu nih bang. Iya benar. Di Jepang tuh bang. Iya. Itu tahun berapa bang? Itu tahun 2018 juga sih bang. Iya 2018. Di 2018 itu ketika anak pertama gua lahir, gua tiap minggu tuh hampir nggak pernah di rumah bang. Selalu. Anak lu selalu ajak? Iya, selalu gua ajak kemana-kemana, naik gunung selalu gua ajak, camping gua ajak, sampai traveling ke luar negeri juga selalu gua ajak gitu. Nah dari beberapa gunung yang lu daki, ternyata lu mengalami kejadian-kejadian mistis ini yang mungkin menurut lu gila nih bang ya saat di Pangrango ini ya? Iya betul bang. Dan lu menyadari bahwa hal gaib itu ada ya? Iya, hal gaib itu ada gitu. Bagaimana kita nyikapinya ya, satu ya attitude sopan santun perlu banget dijaga bang ya, dimanapun kita berada. Mungkin gak cuma di gunung aja, di sekolah, di rumah, di kantor, dimanapun lu berada, attitude sopan santun perlu banget dijaga. Nah nih bang, punya pesan-pesan gak sih bang buat para pendaki-pendaki yang baru mulai mendaki gunung nih bang? Dari abang. Untuk pendaki-pendaki yang baru mulai sih, saran gue sih yang harus pertama kali dipersiapkan adalah mental dulu bang. Mental dulu harus kuat ya kan. Kalau kita punya mental yang kuat, insya Allah kita mau ngelakuin hal apapun itu akan aman. Kemudian yang kedua adalah attitude bang. Attitude itu penting banget ya kan. Kita naik gunung harus punya attitude yang baik. Ketika kita nggak punya attitude yang baik, kita sembarangan, kita sompral, ya pasti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Contohnya kayak yang gitu, yang gue alami gitu kan, yang tadi dialami gitu. Yang ketiga baru fisik bang. Fisik kita harus kuat ya, otomatis naik gunung. Kemudian yang keempat pengetahuan kita carilah pengetahuan bagaimana caranya kita bertahan hidup ketika kita tersesat, bagaimana kita bisa mengatasi hipotermia dan lain sebagainya. Baru yang terakhir adalah peralatan bang. Jadi menurut gua 5 hal penting itu yang harus dikuasai sama pendaki-pendaki yang baru mau mulai mendaki gunung nih bang. Iya betul bang. Oke nih Bang Imam, thank you banget udah berbagi cerita nih bang ya. Sama-sama bang. Dari gua mungkin itu aja, dan Bang Imam juga tadi sudah menjelaskan ceritanya dan tadi sempat dievaluasi, dan pesan-pesannya juga tadi sudah diuraikan sama Bang Imam. Semoga teman-teman bisa mengambil sisi positifnya dalam cerita ini. Saksikan video-video berikutnya dari besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.